Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadaratil mukarramin, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam kesempatan di sore hari ini, kami bisa menyampaikan sebuah kajian dengan judul Persatuan dan Kesatuan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Islam mengajarkan kepada kita, kepada umat Islam, agar hidup rukun dan bersatu. Islam tidak menghendaki umat Islam itu bercerai-berai, bahkan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat ini adalah sebuah perintah kepada kita, umat Islam atau orang yang beriman, agar hidup bersatu. Tidak terjadi perselisihan dan bercerai-berai. Bahkan firman Allah ini di dalam organisasi kita Nahdlatul Ulama menjadi moto. Di atas gambar Nahdlatul Ulama sering tertulis dengan ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini menunjukkan bahwa kita, orang NU, atau pada umumnya umat Islam dan orang-orang yang beriman, harus berpegang teguh dengan tali Allah, harus bersatu, dan tidak boleh kita bercerai-berai. Sering ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita melihat sebuah lidi satu tidak akan bisa bermanfaat. Untuk menyapu sampah tidak mungkin bisa. Tetapi kalau lidi 100 dijadikan satu, diikat dengan tali, maka lidi yang sudah menjadi satu ikatan, satu kesatuan, maka lidi itu pasti akan mudah untuk menyapu halaman dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah menunjukkan bahwa kita harus bersatu agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, dan agar jangan sampai musuh kita itu berani kepada kita. Contoh, kalau kawanan kambing bersatu, berkumpul, jadi satu, jangankan serigala, harimau pun akan takut dengan kambing-kambing yang bersatu itu. Tetapi apabila ada satu kambing yang keluar dari persatuan, maka kambing itu pasti akan diterkam, akan dimangsa oleh harimau. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu, kita tidak boleh bercerai-berai. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya adalah ibarat satu buah bangunan yang satu saling menguatkan dengan yang lain. Contoh, pasir, kemudian seplate, kemudian besi. Seandainya satu persatu
pasti tidak akan bisa menjadi satu bangunan yang kokoh. Hanya pasir saja dipasang nggak bisa, kerikil dipasang nggak bisa, besi saja juga nggak bisa. Tetapi kalau kerikil, pasir, dan besi diikat dengan semen menjadi satu, maka menjadi kekuatan, menjadi tiang, menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Ini menunjukkan bahwa orang diperintahkan untuk bersatu agar menjadi kuat dan tidak mudah lemah menghadapi masalah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah barang tentu kalau kita ingin bersatu, ya kita harus hidup rukun dan damai. Kita harus rukun kepada tetangga, rukun dengan sesama saudara. Seorang keluarga, sebuah keluarga yang orangnya kompak dan rukun, pasti akan kelihatan harmonis dan orang lain tidak mungkin akan bisa menggoda. Tapi manakala umat Islam itu tidak rukun, maka musuh-musuh Islam pasti mengintai dan mereka berusaha akan mengalahkan kita. Termasuk organisasi. Manakala organisasi ini rukun, semuanya saling rukun, damai, dan saling bekerja sama, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan kelihatan menjadi organisasi yang kuat, bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Tapi manakala tidak rukun, maka yang terjadi adalah berjalan sendiri-sendiri. Yang jadi sekretaris juga kadang-kadang bekerja sendiri, yang jadi bendahara jadi yang lain. Tidak ada kerja bersama-sama secara organisasi. Yang berangkat ketika rapat juga biasa, hanya kalau dulu ya ketika mungkin masih baru di Sragen, yang datang ya hanya orang-orang itu saja, yang ke wilayah ya kalau nggak ketuanya ya sekretarisnya, kalau nggak ya bendaharanya, hanya satu orang, terus yang lain tidak pernah ada. Tidak kekompakan inilah yang menyebabkan organisasi tidak kuat. Jadi oleh karena itu, agar organisasi ini berjalan dengan kuat, maka kita harus kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Mbah Hasyim Asy'ari dulu. Bahwa Suriah adalah kiainya, Tanfidiyah adalah santrinya, kemudian yang lain adalah anggotanya. Maka semua punya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Yang melaksanakan tugas dengan baik, yang mengatur dengan baik, dan semua yang menjadi pemimpin, yang menjadi orang yang alim, pasti harus melihat anak buahnya yang zuru bi ainir rahmah, melihat, memandang dengan mata kasih sayang. Kalau yang di atas bisa melihat bawahannya dengan baik, bisa ngayomi yang di bawah, saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Dan yang di bawah semua tunduk dan taat kepada aturan atasan selama tidak bertentangan dengan ADART. Saya kira itu juga merupakan suatu tugas yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat sekalian yang saya hormati, jadi kita ini menjadi manusia, menjadi umat Islam, apalagi kita berada di negara Indonesia yang sangat heterogen, mungkin orangnya bermacam-macam. Ini kalau tanpa ada persatuan yang kuat, pasti kita akan hancur. Akan tetapi kalau kita umat Islam yang di Indonesia, apapun organisasi dan apapun agamanya, selama orang itu masih mempertahankan dan mencintai tanah air kita, maka semua akan menjadi kuat dan bersatu. Maka orang yang akan mengganggu negara Indonesia pasti tidak akan berani. Akan tapi kalau kita semua lemah, kemudian berjalan sendiri-sendiri, maka kita mudah diterkam oleh musuh yang akan mengintai kita. Sahabat sekalian yang saya hormati, oleh karena itu marilah kita bersatu padu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Ketika akan meninggal dunia, kebanyakan memanggil anak-anaknya, lalu mereka diminta agar hidup rukun dan bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Seperti dicontohkan tadi, sebuah lidi apabila bersatu menjadi satu, diikat menjadi satu kesatuan dan akan bisa bermanfaat dan akan menyelesaikan suatu
pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.